Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara rumah yang dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, karena sesuatu hal yang tak disadari membuat rumah itu dijauhi malaikat. Semua orang tentunya menginginkan tempat tinggal yang nyaman dan tenang untuk ditempati. Sayangnya, penghuni rumah justru malah tak menyadari jika ada hal yang menghalangi tempat tinggalnya dari datangnya malaikat dan keberkahan. Seperti diketahui, malaikat akan selalu mengunjungi rumah seseorang jika penghuninya taat dan menjalankan setiap amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya diisi dengan sholat, membaca Al-Quran dan lainnya. Lantas, apa ciri dan tanda rumah yang dibenci bahkan tak dimasuki malaikat? 1. Memelihara anjing. Sebagian orang beranggapan bahwa memelihara anjing merupakan hal yang lumrah. Ini dikarenakan sebagian kalangan berpendapat bahwa anjing merupakan hewan yang pintar, serta bisa diandalkan untuk menjaga keamanan rumah. Kendati demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa rumah yang terdapat anjing di dalamnya, maka malaikat tak akan bisa masuk. Hal itu dikarenakan air liur seekor anjing hukumnya najis. Sedangkan, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan tidak suka dengan rumah yang kotor serta najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. 2. Terdapat patung di dalam rumah. Selain anjing, rumah yang memiliki lukisan atau patung menyerupai manusia di dalamnya, tak akan dimasuki malaikat. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. 3. Rumah yang kotor dan bau. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan mencintai kebersihan. Rumah yang kotor dan bau maka akan dijauhi malaikat. Karena dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Imam Muslim juga menguatkan pendapat tersebut dengan hadis yang berbunyi, "Siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aroma yang tidak sedap ditimbulkan dari suatu rumah." Hadis riwayat Muslim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. 4. Rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran. Tempat tinggal yang tak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran membuat malaikat akan menjauh dari rumah itu. Menjauhnya malaikat disebabkan tak ada sedikit pun keberkahan yang datang karena penghuninya tak pernah membaca atau memperdengarkan Al-Quran di dalam rumah tersebut. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Sirin, sesungguhnya, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tak dibacakan Al-Quran,
Maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. 5. Tak pernah bersedekah. Ciri selanjutnya rumah yang tidak dimasuki malaikat yakni penghuni rumah jarang bersedekah. Jika rumah ingin dimasuki malaikat, maka jangan pernah sayang menyisihkan sebagian harta untuk membantu sesama dan bersedekah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa malaikat akan merahmati orang yang bersedekah. Selain itu, malaikat juga akan mendoakan rumah beserta penghuninya agar diberikan keberkahan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak," sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. In tubdu shadaqati fani'imma hi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum, wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Rumah menjadi istana bagi setiap keluarga. Menumpahkan segala isi hati, sedih, senang dan segalanya tentang rasa. Seorang muslim tentu akan menghiasi rumahnya dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dipercantiknya dengan menjalani sholat 5 waktu. Allah menjanjikan pada setiap hambanya yang merawat rumah dengan cinta dan kehangatan dalam beribadah akan didatangi 1000 malaikat. Semoga rumah kita tidak termasuk yang dijauhi para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Itulah beberapa ciri dan tanda rumah yang dibenci bahkan tak dimasuki malaikat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.